Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayati Siti Rohmatatillah. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang membangun kepercayaan diri melalui penerimaan diri. Saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktek BK pribadi dengan dosen pengampu Ibu Endah Rahmayati MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di jam kedua ini masih tetap semangat? Alhamdulillah. Di jam pertama tadi apa pelajarannya? Matematika. Oh ya. Oh, tapi kok itu Mbak Lina kok kayaknya lemes ya? Kenapa Mbak? Belum sarapan. Ibunya pergi. Terus? Oh, adek dibawa bule. Terus Mbak di rumah sendiri gitu. Oh ya. Berarti dari tadi Mbak nahan lapar ini. Tadi jam pertama. Subhanallah. Ya gini aja Mbak. Ini kebetulan tadi ibu kan beli roti itu. Nah, coba Mbak Lina ke itu ya, ke ruang guru. Terus nanti ini apa? Cari apa di mejanya ibu itu kan ada roti. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Nanti ketemu aja pintunya, terus misalnya salam. Nanti kalau ada bapak atau ibu guru bilang aja mau ke mejanya ibu Ali, gitu aja. Nanti di situ kan ada roti, Mbak ambil secukupnya Mbak. Terus Mbak juga ambil minum. Di situ kan ada itu ya, dispenser ya, deket kursi-kursi itu loh. Nah, terus di situ juga kan ada gelas plastik. Mbak silahkan itu ambil rotinya, terus ambil itunya apa minumnya, terus Mbak makan minum dulu itu di luar di kursi itu bagian luarnya itu. Nanti Mbak silahkan makan minum dulu secukupnya. Setelah itu baru Mbak boleh masuk kelas lagi, gitu ya. Iya. Perlu ini enggak? Ada temennya enggak diantar perlu enggak? Benar enggak perlu? Nah, yaudah Mbak berani ya, silakan ya. Ya di ini dulu apa dicukupkan dulu makan dulu ya. Nanti boleh kembali lagi kelas. Ya silakan. Ya tutup lagi pintunya ya Mbak ya. Ya kasih. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kelancaran kita bersama. Mana ini ketua kelasnya? Loh, ini Mas Bagus kemana ini? Oh sakit. Siapa yang tahu kalau Mas Bagus sakit? Oh ya, kenapa katanya Mas? Oh, habis hujan-hujanan. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sehat kembali ya. Yaudah, siapa nih yang mau menggantikan ininya? Apa yang berdoa? Oh Mbak Asri, ya silakan ya Mbak ya. Kita berdoa dulu untuk apa? Ya agar dalam mengikuti pelajaran ini kita bisa ambil manfaatnya dan juga kita mendoakan bagi teman-teman kita yang sakit khususnya Mas Bagus supaya diberi kesehatan kembali gitu ya. Amin ya. Ya silakan Mbak Asri, apa pintu doanya? Amin. Ya terima kasih ya Mbak Asri. Ya sebelumnya kita absensi dulu ya teman-teman. Ya Mas Aji Rahman hadir. Mbak Ana Sisilia ada. Mbak Asri Mariana ada. Mbak Ataya Nabila tidak hadir. Kenapa? Ada keterangan enggak? Oh belum pada tahu kemana? Ya. Ini apa rumahnya yang deket tuh Mbak Asri kan ya Mbak Asri ya?
Ya, coba nanti boleh minta tolong Ibu Asri ya, sambil nanti pulang sekolah. Asri mampir dulu ke rumahnya. Nanti apa sih dia tuh, ada hal apa yang menjadikan Mbak Kaya atau orang tuanya itu sampai jam ini tuh belum ada kabar. Nah, nanti ibu pun akan menghubungi orang tuanya. Gitu ya Mbak Asri ya. Terima kasih ya. Terus Mas Bagus Setia Prakasa sakit, Mbak Cantika Putri ada, Mas Denny Kurnia Putra ada, terus Mas Dodi Saputra ngobrol ya, jadi nggak denger ya. Mbak Lala Mariana ada, Mbak Lina Sanjaya Putri ya ada ya, lagi ambil makan dulu. Mbak Cecil Putri Atmaja ada ya. Baik teman-teman, berarti yang tidak hadir hari ini Mbak Ataya dan Mas Bagus ya. Ya baik teman-teman, sudah siap belum ini belajarnya? Semangat ya. Yuk kita semangati hari ini dengan tepukan kita dulu ya. Oh ya, yuk kita mulai. Ayo tepuk semangat. Aku belajar giat, maju terus, unggul pasti, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Yes, yes, yes. Amin. Gimana? Udah mulai semangat belum? Diulang enggak? Oke, ulang ya. Atau enggak perlu? Enggak perlu. Sudah berarti sudah semangat ya. Oke. Ya, kalau gitu itu. Ya, kalau gitu kita mulai saja ya. Kita sudah mulai semangat. Kita bisa mulai. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang membangun kepercayaan diri melalui penerimaan diri. Nah, materi ini apa ya? Ibu sudah menjanjikan ya, materi kita pada kesempatan kali ini tuh ya, pekan kemarin tuh Ibu sudah menyampaikan gitu ya, bahwa mau membahas tentang membangun kepercayaan diri melalui penerimaan diri. Ya, oh Mbak Lina sudah masuk, silahkan Mbak Lina. Ya silahkan. Nah teman-teman, jadi membangun kepercayaan diri adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan hidup teman-teman. Nah, di antara caranya adalah dengan penerimaan diri. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan penerimaan diri? Ayo, siapa? Ingat ya, kesepakatan kita apa? Apa coba? Masih ingat? Ya, Mas Dodi apa? Ya, betul. Apapun boleh disampaikan dan siapapun boleh menyampaikan. Ya betul, seperti itu Mas Dodi. Terima kasih ya. Terus SNK-nya apa teman-teman? Ingat nggak? Ya, yang Mbak Cantika apa? Ya betul Mbak. Tetap menjaga etika dan sopan santun, itu betul ya. Berarti masih ingat ya? Ya, terima kasih Mbak Cantika. Nah teman-teman, kok gimana ya, kenapa ya kok itu perlu teman-teman lakukan? Itu untuk siapa sih? Untuk ibu kak? Nah, bukan ya, berarti itu untuk siapa dong?
Ya betul, untuk teman-teman semua gitu loh. Nah manfaatnya apa? Oh, ya, Mbak Bisri silakan. Ya betul, agar teman-teman bisa mempunyai banyak teman gitu ya, intinya seperti itu ya. Terima kasih Mbak Bisri ya. Ya jadi dengan teman-teman menunjukkan karakter yang baik itu untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi dengan teman-teman bisa menghargai orang lain, insya Allah teman-teman juga akan dihargai oleh orang lain. Itulah diantara ya ciri pribadi yang unggul itu seperti itu teman-teman. Seperti slogan yang kita punya ya seperti itu. Kita pengen menjadi pribadi yang unggul itu seperti itu, karena yang namanya pribadi unggul itu bukan hanya tentang prestasi akademik saja gitu. Kita harus ingat itu, tetapi bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain di luar diri kita itu dengan baik, dengan menjaga etika dan sopan santun itu gitu. Ya, dan dalam mereka merupakan kita harus ingat bahwa itu tuh merupakan bagian yang penting harus kita lakukan, bagian dari apa ya, menjadi pribadi yang unggul. Nah, ayo sekarang siapa yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Apa tuh yang dimaksud dengan penerimaan diri? Ya, silakan Mbak Sri. Ya, bagus Mbak. Terus ada lagi yang lain? Ya, tanya. Ya, betul ya. Ya, teman-teman, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Asri dan Mbak Ana, yang dimaksud dengan penerimaan diri adalah proses menerima dan menghargai diri sendiri apa adanya. Ya tadi kata Mbak Asri itu tanpa syarat gitu ya, betul seperti itu, betul sekali gitu. Jadi tadi Mbak Ana juga menyampaikan ketika Mbak Ana bisa menerima diri Mbak Ana sendiri, ya ketika ada yang misalnya ya memberikan penilaian yang kurang positif, itu Mbak Ana tidak akan merasa tersinggung atau sakit hati gitu ya. Tapi Mbak Ana bisa menyaring terlebih dahulu apa ya, ketika itu tuh sesuatu yang memang betul adanya gitu, bisa menjadi bahan koreksi buat Mbak Ana gitu kan, seperti itu. Nah itu bisa teman-teman yang lain juga lakukan seperti itu. Jadi agar saya itu kan kedepannya itu bisa lebih baik lagi kan gitu ya. Jadi memang betul seperti itu. Jadi berarti nih teman-teman sudah apa ya, sudah mengetahui, memahami gitu. Kalian semua hebat-hebat ya di sini, cerdas-cerdas gitu kalian. Ya sudah apa ya, memiliki kecerdasan emosional yang cukup baik gitu. Jadi, Ibu bangga sama kalian. Nah selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang bisa membantu kita agar dapat memperkuat kepercayaan diri melalui penerimaan diri itu? Jadi apa saja sih yang perlu kita lakukan, teman-teman? Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Nah, di antaranya itu fokuslah, teman-teman fokuslah terhadap proses bukan hasilnya. Terus tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan terus bagaimana kita itu bisa berkomunikasi dengan diri kita dengan penuh kasih gitu, seperti itu ya. Maksudnya seperti apa Ibu misalnya ya? Di sini ada nggak yang pernah berkomunikasi atau ngobrol ya, berbicara juga dengan dirinya sendiri? Udah ada belum yang pernah melakukan itu? Oh, belum ada yang pernah melakukan ya? Oh ya.
Berarti ini apa ya? Sesuatu yang baru berarti ya buat teman-teman. Oke, baik, tidak masalah ya. Jadi gini ya teman-teman, dalam prakteknya nanti teman-teman di rumah masing-masing, bisa nanti malam nih coba teman-teman apa ya, mulai mempraktekkan itu, mencoba ya. Misalnya gimana caranya tuh bisa berkomunikasi kayak ngobrol biasa aja yang mungkin selama ini kita biasa ngobrol itu sama orang lain ya, dengan orang lain, mungkin kalau di rumah dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, kakak dan lain sebagainya, atau di sekolah misalnya dengan ibu guru, bapak guru, teman-teman dan lain sebagainya. Nah, nanti malam itu teman-teman berbicara dengan diri teman-teman sendiri. Itu apa sih manfaatnya apa? Agar bisa lebih mengangkat kepercayaan diri teman-teman dengan memotivasi diri teman-teman sendiri, dengan mengajak bicara, misalnya dengan penuh kelembutan, kasih sayang, itu silakan sampaikan pada teman-teman. Misalnya diantaranya mungkin untuk mengawali, misalnya sapa tuh nama teman-teman masing-masing, misalnya Mas Dodi, Mbak Ana, saya sambil ngaca nih, kalau perlu sambil ngaca itu jauh lebih bagus lagi Mbak Mas semuanya. Jadi misalnya halo, misalnya ya, halo Sisil, halo Ana, assalamualaikum, apa kabar malam ini, misalnya ditanya kabarnya gimana nih, capek ya hari ini, sudah mengikuti aktivitas kegiatan, bisa seperti itu ya, itu silakan disampaikan. Kalau misalnya dirasa misalnya nih Mbak Ana misalnya capek, kemarin sudah latihan misalnya untuk ikut olimpiade misalnya ya, matematika gitu, itu silakan disampaikan, kamu capek ya Ana ya, misalnya itu oke, nggak apa-apa ya Ana ya, demi untuk masa depan kamu bisa lebih paham, memahami pelajaran dan lain sebagainya. Ini kamu komunikasikan yang itu ibaratnya apa ya, bisa dilakukan kepada orang lain. Nah nanti malam itu lakukan ke diri kita sendiri, kasih tuh diri kita itu apa, nasihat-nasihat gitu yang baik-baik, dikasih motivasi, kamu bisa misalnya gitu, seperti itu ya. Asli kamu sampai misalnya saat ini kamu bisa harus latihan nyanyi dan lain sebagainya, butuh energi yang bisa lebih banyak lagi dan sebagainya, itu tidak apa-apa, silahkan disampaikan, kamu capek ya Sri dan lain sebagainya. Ya apa, maaf ya, mana nih bagian mana nih yang capek, oh betisnya ya, misalnya saya pijetin, saya pakai tangannya masih sendiri gitu, seperti itu silahkan, itu bisa dilakukan. Nah ini mungkin untuk PR teman-teman ya, besok nih pekan depan kita sharing yang sudah teman-teman lakukan. Jadi PR-nya dari ibu itu nanti malam, atau misalnya yang rentan sampai besok kita ketemu lagi, itu ada minimal 1 kali yang teman-teman lakukan apa, sambil ngaca, sambil berkomunikasi pada dirinya masing-masing ya. Terus nanti amati tuh setelah berkomunikasi dengan dirinya masing-masing itu apa yang dirasakan, biasa-biasakah atau ada sesuatu hal yang berbeda misalnya gitu. Nah yang berbeda itu seperti apa, nah besok kita sharing bersama di sini ya, di kelas ini. Insya Allah jatuh, semoga ini ada manfaatnya gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Iya, jadi sampaikan apa saja yang memang mau disampaikan gitu. Dan itu kalau bisa sesuatu hal yang positif, jadi untuk membangun semangat kalian juga gitu ya. Sudah paham? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya kalau misalnya tidak ada, mungkin ini sedikit lagi ya, bahwa kita itu bagaimana caranya bisa berterima kasih pada diri kita sendiri. Terus juga tidak mudah untuk merasa puas gitu. Kembangkan terus potensinya, gali terus potensinya sampai ibaratnya kita sendiri tidak menyadari gitu.
oh ternyata alhamdulillah saya sudah di level ini, misalkan seperti itu silakan sampaikan, silakan lakukan itu gitu loh. Nah mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman itu suatu saat bisa terwujud gitu ya, seperti itu gitu. Dengan teman-teman melakukan apapun itu tanpa merasa terbebani, tetapi teman-teman itu betul-betul bisa melakukan itu semua. Karena apa? Teman-teman bisa menerima dirinya sendiri itu tanpa syarat. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Itu ya mungkin ya teman-teman. Ada yang bisa diambil manfaatnya mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi yang kita sharing bareng ya. Coba apa yang bisa disampaikan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya ya, silakan Mas Dedi, silakan ya. Betul ya. Terus ada lagi yang mau menyampaikan ya, ada. Ya betul. Jadi bahwa yang namanya penerimaan diri itu adalah proses menerima dan menghargai diri sendiri tanpa syarat dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri. Itu ya, itu poin penting yang perlu kita ingat dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena memang materinya ini cukup banyak ternyata dan waktunya memang tidak cukup. Kalau untuk diselesaikan saat ini, insya Allah kita kepanjangan lanjut saja ya, berarti belum ke materi yang baru ya. Besok insya Allah kita bahas PR-nya dan juga melanjutkan materinya ini ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kalian, masih semangat mengikuti sampai nanti di jam terakhir ya. Tetap semangat, terus jajan nanti kalau istirahat, jajanan yang sehat biar bisa itu bagian dari teman-teman menghargai diri sendiri gitu loh. Jadi asupan yang teman-teman berikan kepada tubuh teman-teman itu juga yang sehat-sehat gitu ya. Jadi teman-teman mendukung kesehatan teman-teman sendiri gitu ya. Saling mengingatkan kalau misalnya ada yang misalnya jajan yang misalnya kurang sehat ya, saling mengingatkan ya. Kalian kan saling sayang menyayangi, saling harga menghargai. Jadi seperti itu tuh bentuknya seperti itu, saling mengingatkan dalam satu barisan. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dari kalian semua. Ibu apresiat banget, terima kasih. Dan Ibu mohon maaf kalau misalnya ada hal yang memang kurang pas ya yang Ibu sampaikan tadi dan kurang berkenan. Ibu betul-betul mohon maaf dengan segala kerendahan hati ya. Semoga teman-teman bisa memaafkan Ibu dan apapun yang kalian lakukan selama proses tadi ya, kalau memang ada hal yang kurang misalnya kurang pas, itu Ibu sudah memaafkan itu ya. Terima kasih sekali lagi dan tetap semangat untuk kalian. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.